Nah, saya kan tidak mau, Pak. Karena mungkin di perikanan kan harus mengeluarkan tenaga besar. Saya kan sedangkan tenaga saya kan mungkin ya malah jualan juga di emperan. Mungkin kalau emperannya Cina sih kata orang saya sih. Di jalan bukan di kios. Di jalan aja di emper kaki 5 lah. Dagang, jualan di emper orang. 3 tahun kemudian beli perahu. Iya. Uang dari mana? Ya emang harga lele juga turun, penjualan susah, di laut harga ikan yang masuk ke PT kan murah. Tapi mau gimana? Iya, ini situasi alam juga kan. Iya. Karena bagaimanapun juga orang tua tuh dukun, Pak. Ya, dukun dalam tanda kutip ya. Betul. Dukun nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa semuanya. Selamat ketemu lagi di channelnya Pak Denung. Sekarang saya berada di satu daerah, satu wilayah Kabupaten Cirebon. Kabupaten yang cukup luas di salah satu wilayah di Jawa Barat ini, yaitu Kecamatan Suranenggala. Ada satu sosok, seorang yang mungkin dianggap biasa-biasa saja, tetapi di dalam proses karirnya sungguh sangat luar biasa. Bukan biasa di luar, walaupun pekerjaannya biasa di luar, tapi hasilnya benar-benar luar biasa. Saya berada di satu daerah, Desa Suranenggala. Apa yang kemudian akan kita bahas, kita akan lihat kemudian. Inilah sosok Bapak Narisa. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Pak Denung, kita ketemu lagi di satu tempat yang sejuk sekali ini, alami. Kita ketemu dengan salah seorang yang mudah-mudahan benar-benar akan menginspirasi pemirsa semuanya. Ini sosok ini mungkin saat itu di suatu waktu dikenal dengan sosok yang bikin tidak nyaman situasi, tetapi justru sebaliknya saat ini sekarang beliau ini justru membuat nyaman banyak orang. Siapa beliau? Bagaimana beliau? Kita lihat nanti obrolan kita ini. Kita simak saja obrolannya dengan saudara kita, sahabat kita, yaitu Narisa. Narisa, saya tertarik dengan yang sedang digeluti sekarang. Sekarang itu kan berkiprah di dunia perikanan, ya. Tetapi bukan sebagai seorang pelaut. Bisa nggak diceritakan apa sih yang melatar belakangi atau bagaimana ceritanya secara singkat saja kok sampai sekarang menjadi orang yang berusaha, punya usaha di bidang perikanan. Silakan. Oh, emang awal mula sih saya tuh kan sekolah di kelautan ya, mungkin untuk berlayar ya. Tapi waktu itu kan emang saya juga pernah mendaftar layar untuk ke laut. Tapi dulu. Oh, jadi sempat pengen ke laut juga. Tapi untuk dulu tuh mau ke kapal pesiar. Ternyata ditempatkannya tuh kapal perikanan. Nah, saya kan tidak mau, Pak. Karena mungkin di perikanan kan harus mengeluarkan tenaga besar. Saya kan sedangkan tenaga saya kan mungkin ya malah. Nah, berawal dari itu kan nggak ada kerjaan. Sedangkan di wilayah sini kan wilayah perikanan juga, Pak. Iya. Ini masuk ke desa Karangreja. Kalau ini Suranenggala Kidul. Suranenggala Kidul. Kalau di tempat ikan saya tuh Karangreja. Suranenggala Kidul, Karangreja, Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon ya. Nah,
waktu itu berawal dari itu. Karena tidak ada kerjaan, saya kan nganggur lah, sempat nganggur 4 bulan lah dari sekolah. Dari nggak sekolah lama juga sih nganggur. Iya. Lihat dari orang tua berdagang di pasar, ya pasar Arsawinangun. Orang tua tuh menurut saya tuh enak. Kerja begitu tuh. Iya, begitu tuh. Jualan, mangkat jam 1 malam. Iya. Pulang pagi, saya selalu ngantar orang tua. Ikut nganter, kadang nggak ada supirnya, saya yang nganter. Terus lihat orang tua jualan, kayaknya enak, bisa ramah tamah sama pembeli. Ya istilahnya banyak saudara lah. Banyak saudara, bisa menjalin silaturahmi antara pembeli sama pedagang. Betul. Enak lah ngobrolnya. Berawal dari itu, saya ada kemauan untuk bisa belajar berdagang dari orang tua. Saya coba dagang sendiri. Orang tua kan di Arsawinangun kan pasar kan luas. Iya. Luas. Orang tua sebelah selatan, saya sebelah barat ya. Kalau nggak salah sih. Saya jualan akhirnya. Jualan ikan gesek tuh Pak. Bukan ikan segar, ikan gesek. Karena menurut saya ikan gesek itu simple. Bisa bertahan lama. Kalau ikan segar kan ada acara nge-es, ada apa. Waktu iya. Kalau enggak nanti busuk. Gesek sekali belanja bisa 1 bulan. Betul. Lebih simpel. Waktu dulu juga saya kan masih bujangan Pak. Ya keluar sekolah 3 bulan terus langsung dagangan, masih bujangan. Menurut saya kan pengennya yang agak simpel gitu. Belanja 1 kali bisa jualan 1 bulan. 1 bulan. Iya. Berawal dari situ saya jualan ikan. Ya ternyata alhamdulillah Pak, puji syukur laris jualannya. Itu jualannya banyak? Enggak banyak. Enggak banyak. Paling itu nominal kalau penjualan itu seharga 500.000. 400.000 sampai 500.000. 400.000 sampai 500.000. Untuk tahun berapa itu? Bawahnya juga 1 karung. Waktu 1 karung. Ya 1 karung kecil sih, emang sih baru jualan. 1 karung waktu itu tahun keluar sekolah kan 2005 ya. Ya waktu 2005 mungkin. 2005. Sekitar 2005 berarti ya. 2005, keluar 2005 misalkan 2005 tak bulan 6 berarti sayanya jualannya bulan 9. Iya, 4-5 bulan sih ya. 3 bulan ya 3 bulan 4 bulan waktu keluar dari sekolah. Akhirnya saya jualan situ, alhamdulillah laris Pak. Laris, berangkat jam 1 malam, pulang subuh. Malah kalau tidak salah itu dulu kalau sholat subuh itu di rumah, makanya orang nggak ada yang tahu saya kerja. Jadi berangkat malam, subuh sudah di rumah. Sebentar, ini jumlah jualannya berapa mobil itu? Sedikit, paling jualan 30 kilo. 30 kilo. Gesek bermacam-macam gesek sih. Ada nggak ada cumi sih. Ada ikan petek, ikan turisi, ikan kuniran, ikan ebirbon Pak, ikan cucut Pak. Iya. Emang dari jumlah segitu 30 kilo sampai 40 kilo itu emang bervariasi. Ada 15 macam, paling 3 kilo, 2 kilo ada. Ini sebentar pemirsa, justru unik. Di mana uniknya? Ini Narisa ini pinter, ini cerdas, nakal tapi cerdas. 30 kilo, tidak satu jenis, tapi berbagai macam jenis. Ini yang mungkin dicari oleh pembeli. Tadi saya tanyakan apakah satu mobil? Tidak. Hanya 30 kilo sampai 40 kiloan. Sampai 40 kilo, tapi jenisnya yang banyak. Ini yang mungkin tidak ngoyo mungkin dari yang bersangkutan. Terus gimana? Iya, jualan pakai nampan aja tuh Pak, nampan kecil kan banyak. Iya. Bervariasi. Jualan juga di emper, mungkin kalau emperannya Cina sih kata orang saya sih. Di jalan, bukan di kios. Iya. Di jalan aja, di emper kaki 5 lah. Karena itu toko belum buka ya? Toko sih emang buka, tapi kan udah ada tempat-tempatnya. Saya gitu. Kan masih belum punya lapak. Dulu juga saya juga masih formula kan, baru keluar sekolah, mungkin kan punya lapak juga kan. Iya, benar. Di emperan pasar lah, pasar. Emang sih banyak kan. Ya alhamdulillah waktu itu laris Pak. Ya paling itu sekitar penjualan 400.000 sampai 500.000. 400 sampai 500.000. Tapi ya waktu itu lumayan Pak, keuntungan paling belanja berapa? Ya waktu segitu uang 100.000 aja. Wow, besar sekali, betul. Masih lumayan tahun 2005 itu masih besar. Iya. Sedangkan waktu dulu
cerita jadi Pak ya. Enggak apa-apa. Justru ini yang mungkin orang lain harus dengar ini. Iya, waktu itu emang sih penghasilan paling 100.000 ataupun berapalah. Tapi kan waktu itu kan lumayan. Saya jajan dulu cuma 5.000 Pak. Besar-besarnya 10.000 jajan. Dari 100.000 itu ya? Emang juga saya juga kan nggak rokok juga kan. Oh. Nggak rokok, jadi kan mungkin irit. Jajan 10.000 aja bisa beli pasub di apa tuh Pak? Bisa macam-macam ya? Bisa macam-macam. Kan mungkin saya juga belum punya istri, jadi kan mungkin Mbak, alhamdulillah ya bisa untuk menyisihkan buat nabung berawal dari itu. Tapi ya disyukuri aja Pak, dapat segitu. Emang sih pengennya sih waktu dulu kan teman-teman kan banyak kerja di luar, ke Jepang, Malaysia ya, banyaklah mungkin berpenghasilan besar. Dulu saya tuh sempat berkecil hati juga sih Pak. Melihat teman-teman begitu. Teman-teman berangkat, mungkin dapat gaji besar. Iya. Sedangkan saya kerja hanya gimana ya, dagang, jualan di tempatnya terasnya orang. Iya. Toko-toko tuh. Iya di terasnya. Kan kalau dilihat sebelah mata kan mungkin kerja apa sih kan gitu. Iya. Kerja apa, tapi ya dengan semangat aja nggak apa-apa lah. Maksudnya tuh jangan kecil hati lah, tetap yang penting ada penghasilan, tidak seberapa. Tapi dulu lumayan sih gitu sih Pak. Jadi nggak kepikiran juga sih Pak. Setelah dijalani 1 bulan 2 bulan nggak kepikiran mau berangkat ke kapal ke luar negeri. Karena keinginan awal ada, begitu dijalani ya enak nyaman. Nyaman waktu itu kan bisa. Kerjaannya tuh bisa beribadah, sedangkan katanya di luar negeri itu untuk beribadah ya susah. Oh gitu. Makanya saya tuh udah nyaman gitu. Iya. Berarti mungkin Allah tuh menempatkan saya untuk kerja di Indonesia. Aja mendi-mendi. Iya gitu. Aja ado-ado ya. Saya tuh nyaman gitu. Iya. Terus selang waktu berapa tahun, 3 tahun lah paling jualan pasar. Saya berhenti jualan pasar. Oh, hanya 2 tahun? 3 tahun. 3 tahun terus berhenti. 3 tahun berhenti. Karena saya kan di sini ada kesibukan lagi. Waktu dulu tahun 2009-an lah. 2008 yang 2009 saya beli perahu. Oh. Perahu yang menurut ini perahu Arad. Sebentar. 3 tahun kerja, dagang, jualan di emper orang. 3 tahun kemudian beli perahu. Iya. Uang dari mana? Iya dari pasar itu hasil. Dari pasar itu. Iya. Istimewa. Iya. Terus alhamdulillah waktu tahun 2009 tuh penghasilan nelayan lumayan Pak. Lumayan banyak. Saya juga ikut kerja tapi orang yang kerja. Tapi alhamdulillah itu hasil waktu tahun segitu itu ikan banyak mungkin Pak ya. Banyak. Sebelum lebih jauh, 3 tahun kerja, berhenti bekerja, berhenti dagang, beli perahu. Berapa biji perahunya? 1. Oh 1. Barangkali itu 5. 1 perahu. Tetapi waktu itu dikerjakan perahu itu sama orang. Dikerjakan sama orang lain, betul Pak. Terus alhamdulillah waktu beli perahu 1 lumayan hasilnya Pak. Jadi nggak mikir, emang saya juga belum punya istri. Iya, masih bujangan. Nggak mikir macam-macam sih. Iya, mungkin karena malam kerja di sana tuh, jadi kan siangnya kan ngantuk apa sih, saya kan ini juga ada perahu gitu, udah ada penghasilan juga kan. Waktu itu kan lumayan juga perahu. Nah kebetulan juga ikan hasil tangkapannya tuh Pak ya. Ya saya yang ngelola langsung, dikelola sendiri, maksudnya dijual ke pasar lagi, bukan ke pasar, ke tengkulak lagi, tapi langsung ke saya. Iya. Perahu 1 tuh Pak. Akhirnya setelah berapa minggu atau berapa bulan lah, 2 bulan, itu ada yang ngikut Pak, ngikut jual ke saya. Oh, dari yang tadi kita ambil dapat itu ada orang lain yang ikut jualan. Iya, tetangga tuh ikut si jualnya. Waktu itu kan emang kan waktu dulu kan jual juga di daerah di TPI sih, di TPI. Nah di TPI kalau kebanyakan perahu tuh hasil tangkapan murah Pak. Murah, terlalu banyak ikannya. Iya benar, jadi jatuh harganya Iya jatuh. Mungkin tetangga saya tuh kesel kalau banyak perahu murah, karena kan melimpah sih hasilnya. Iya benar. Jual ke saya. Jadi kan punya anggota, punya saya 1. Ya, jadi kan tadi kalau
hasil melimpah, orang jual di TPI, ikan banyak, harganya turun. Iya. Nah, ada tetangga yang ikut jualan. Kebetulan saya kan masih sedikit ikannya kan, cuma satu perahu kan. Iya. Satu perahu juga dijual ikan, enggak ke orang-orang, paling ke keluarga sendiri aja Pak. Orang tua kan jualan ikan ke orang tua. Oh, yang orang tua masih jualan berarti ya? Ya jualan. Sampai sekarang orang tua jualan di pasar. Nah, jualan enggak ke siapa-siapa, ke keluarga sendiri aja, ke orang tua. Kebetulan keluarga saya kan jualan semua, jualan ikan, ke kakak gitu. Ke tetangga juga ada jualan keliling kampung ikannya. Alhamdulillah ya 2 perahu tuh habis-habis saja. Setelah udah 2 perahu ini? Iya, 2 perahu. Satunya dengan yang punya tetangga tadi. Ya. Oh iya. Ya akhirnya setelah beberapa bulan saya nambah lagi perahu, beli satu lagi, jadi 2 perahu nih. Ya, terus setelah sampai sekarang ya nambah gitu. Alhamdulillah orang lain juga banyak yang ikut jualan. Jual ke saya hasil tangkapannya itu. Sampai sekarang. Nah, waktu itu juga ada kendala Pak. Ada kendala masalah penjualan ikan. Saya kan udah dibilang cukup, udah adalah perahunya tuh banyak, jualnya kan susah. Iya. Ikan-ikan yang murah gitu, ikan-ikan yang tidak dikonsumsi untuk warga, ikan yang buat bebek, buat lele, itu memenuhi target. Iya, untuk bebek lele misalkan pas 1 hari cuman 3 kintal, pendapatannya sampai 2 ton, berarti kan 17 kintal buat apa? Iya. Akhirnya dijual murah ke pabrik. Nah, waktu itu saya punya inisiatif sendiri. Daripada saya jual murah ke pabrik, akhirnya saya kelola kayak gini tuh, penanaman budidaya ikan lele. Jadi untuk ikan-ikan yang murah saya kelola sendiri, untuk lele sendiri, untuk gitu. Pakannya lele. Daripada saya jual ke pabrik itu harganya murah. Kalau jual ke bebek untuk pakan ternak apa sih, lumayan sih, nggak murah-murah banget, dapat untung lah. Misalkan beli ke nelayan harga 2.000 bisa dijual 2.500 yang untung. Iya. Kalau untuk pabrik kadang beli 2.000 dijualnya 1.500, berarti ada kerugian. Betul. Saya inisiatif kayak bikin kayak gini Pak, bikin tambak sini. Jadi ya harus berkembang. Iya. Gitu. Ya, jadi hasil tangkapan yang murah itu buat lele sendiri. Kan lumayan juga kan keuntungan dari lele ada, keuntungan dari ikan yang murah itu. Iya. Jadi pemirsa, kita mesti berpikir cerdas bahwa dengan situasi kondisi ikan berlebih, kalau kemudian dijual di pabrik harganya turun, bagaimana menyikapi situasi malah ini? Malah rugi ya. Beli 2.000 kadang di pabrik diterima 1.500. Tapi kalau nggak dikasih buat apa? Iya, betul. Akhirnya kan buat buang juga kan? Iya. Sayang juga. Ketimbang dibuang maka berpikir yang lain. Iya. Terus makanya berpikir buat pakan ternak lele sendiri gitu. Iya. Kalau jumlah orang mungkin karyawan atau yang kerja di tempat ini berapa orang ini? Ya macam-macam, kalau di tempat paling 4 orang. 4 orang. Kalau ditambah 5 orang. 5 orang. Nah, kalau dibuat di nelayan ya banyak sih Pak. Ya satu perahu tuh ya adalah 20 orang, 40 orang lah. Iya. 40 orang, satu perahu kan 2 orang. Paling 20 per 40 orang. Ini kalau boleh tahu nih, barangkali jadi pemicu dan pemacu pendengar dan pemirsa semuanya, ini omset berapa itu? Ya kira-kira aja lah. Artinya begini, saya tidak akan mendetail tentang berapa jumlah angka, hanya untuk sebuah gambaran. Dari 2005-2006 mulai dagang, kemudian terus dari sedikit sampai sekian lama. Punya angka sekian ya. Ya lumayan juga Pak. Nggak bisa disebut, kadang penjualan bisa naik turun. Ya, apa sih? Di pertanian juga kadang kan ikan kan ada
ikan yang harga pakan kan mahal. Misalnya sekarang juga kan nggak ada ikan yang murah nih. Kosong nih musimnya nih kosong banget. Makanya pakai pakannya untuk lele pakai pakan pelet Pak. Pakai pelet ya. Kan mahal. Pelet juga kan. Iya mahal, tapi ya dapat untung sih. Untung tuh tadi kalau tergantung sih kalau masalah apa tadi? Masalah penghasilan ya Pak ya. Kadang saya kan ada dua ya. Ada di dua usaha maksudnya di tambak sama di perikanan juga kan. Kadang kan nih kalau untuk sekarang kan mending kalau pendapatan ya minim di laut kosong. Ini juga tambaknya kan nggak ada. Tidak aktif ya. Tidak aktif juga pakan pelet. Kalau di laut itu melimpah, ini juga otomatis kan. Iya betul. Banyak kan karena lele itu yang gimana ya? Utamanya tuh pakan Pak. Betul. Kalau pembesarannya itu ya. Kalau pakannya kurang ya percuma juga sih Pak. Makanya lele terus pakannya makanya nggak kanibal. Kalau pakannya kurang mungkin kanibal. Lele kan kanibal Pak. Malah berkurang jumlah nanti. Jumlah nantinya. Makanya terus. Iya, Narisa. Berarti 2005-2006 sampai sekarang 2020 kurang lebih 14 sampai 15 tahun lah kurang lebihnya ya. Setelah itu, ini kan bukan waktu yang sebentar ya. Iya. Siapa sih sosok yang dianggap menjadi sosok sentral yang menjadi titik balik apa ya? Orang bilang mungkin keberhasilan dalam mengarungi hidup ini, siapa sosok itu? Ya pastinya si orang tua ya Pak ya. Orang tua yang selalu nyupport, orang tua. Iya. Terkadang kalau saya kan nggak punya, kadang kurang modal lah. Ya orang tua yang nyupport, orang tua semua sih Pak. Iya. Emang sih dari kerja keras saya sendiri, tapi tetap orang tua. Kadang ikan yang nggak laku juga, kadang orang tua yang ngeluarin bisa gitu. Jadi pemirsa, tadi kita dengar bahwa kerja keras kita tidak pernah kendor, tapi peran orang tua tidak kecil. Ini harus Anda perhatikan baik-baik. Ini sebuah pernyataan yang tidak ecek-ecek, pernyataan yang tidak kaleng-kaleng dari seorang pengusaha ikan. Hal yang lain, kalau ada orang tanya, ya sayalah yang nanya sekarang. Apa sih? Yang dimaksud dengan sukses itu? Ukurannya apa sih sukses itu? Atau nggak ada ukuran? Sukses menurut saya gimana ya? Sukses yang menurut saya gimana Pak ya? Bisa menikmati hidup ini Pak. Bisa ibadah, itu sukses. Yang tidak harus susah. Kalau orang lain bilang susah, nggak terbatas Pak. Yang penting saya itu bisa mensyukuri nikmat. Gitu. Itu aja. Gimana sih? Mungkin saya kan punya ini punya itu, kata orang lain masih kadang terkurang, kata orang lain kadang gimana ya Pak ya, lebih. Menurut saya kan belum tentu. Menurut saya yang sukses ya bisa menikmati hidup aja deh, sukses, bisa ibadah juga kan. Untuk apa sih hidup di dunia kan kalau bukan untuk ibadah kan Pak. Itu hati-hati dari seorang Bapak Narisa. Sukses itu bukan masalah duit. Bisa mensyukuri apa yang sudah didapatkan, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Hati-hati nih. Ini pernyataan keren banget ini. Itu kan di Ibrahim 7 kan ada juga. Iya betul. Mensyukuri nikmat pasti akan ditambah ya. Iya. Dan jika nggak mensyukuri kan pasti diajab. Jadi disyukuri aja lah. Betul. Dapat kecil syukuri, apalagi situasi kayak gini Pak. Ya. Nggak ngeluh juga saya ya situasi gitu. Betul, situasi pandemi ini ya. Pandemi ini tuh. Ya emang harga lele juga turun, penjualan susah, di laut harga ikan yang masuk ke PT kan murah. Tapi mau gimana? Iya, situasi alam juga kan. Iya, tetap disyukuri aja gitu. Bukan syukur itu bukan ucapan aja Pak, tindakan perilaku juga. Ini pembelajaran tadi itu dengan beribadah kan gitu. Bukan saya bersyukur banyak kan sekali orang kayak gitu. Ibadahnya enggak kan. Hanya di bibir saja ya. Sama orang, iya hanya itu. Iya. Intinya sih bersyukur bisa membantu orang juga, itu bentuk dari syukur kita ya. Iya bukan syukur
sukses gitu. Sukses juga, iya. Senang iya. juga kan, bisa senang. Betul, bisa betul. mengerjakan orang. Iya. Orang yang itu. Jadi ukurannya tidak materialistis, ukurannya tidak ke materi ya. Ini sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya ya. Terakhir, ada nggak dampak lingkungan yang mungkin tetangga merasa tidak nyaman dengan usaha yang dilakukan ini? Alhamdulillah ya nggak ada, karena emang sih usaha di tempat saya itu ikannya kan katanya ikan ubau. Apa? Karena sejak dari dulu mungkin belum ada tetangga, udah ada tempat gitu. Dari orang tua juga kan, bukan saya sih mungkin 2005 2006 saya berdiri. Kalau orang tua kan sejak saya belum lahir. Iya. Kerja ikan kan. Kalau mungkin yang sekonyong-konyong di tempat penduduk jualan mungkin banyak orang yang nggak suka. Kalau ini kan lebih duluan usaha. Tempat lebih duluan adanya ya. Ya mungkin yang nggak ada sih ya, nggak ada. Nggak ada tangga-tangga yang usil apa. Ya, ini juga di tempat ini kan terkadang kan ini balong kan pakai umpan apa Pak? Ikan murah, ikan pil, kadang bau. Tapi kan jauh dari penduduk. Iya. Menurut saya ya nggak ada sih, nggak ada. Tapi ini tambak lele masih jalan ya? Masih jalan. Artinya tidak mati sama sekali, tidak kan? Tidak mati, masih beroperasi. Masih beroperasi, iya. Kalaupun jumlahnya mungkin yang agak banyak, nggak begitu banyak ya. Kalau musim ikan biasanya sih musim hujan Pak ya. Iya. Itu banyak sekali ikan limba, makanya perbanyak ikannya. Jadi menurut keadaan umpan aja di laut. Iya, kalau betul. Penghasilannya laut melimpah ya dibanyakin lagi sini. Gitu. Terakhir sekali, pesan apa nih untuk pemirsa yang bisa menginspirasi, memotivasi para pemirsa, terutama anak-anak muda? Pesan saya untuk anak muda, bekerja lebih keras, disiplin, terus jangan lupa bersyukur, beribadah pada Allah, karena bagaimana juga ya mungkin doa dari sana Pak ya untuk sukses. Bukan sekonyong-konyong kita sukses hasil dari sendiri. Iya, betul. Iya. Dan jangan lupa juga bahagian orang tua, berbakti pada orang tua, karena bagaimanapun juga orang tua itu dukun Pak. Ya, dukun dalam tanda kutip ya. Betul. Dukun nih. Jadi orang tua mendoakan anaknya tuh insya Allah kayak dukun nih katanya. Iya. Dukun saya tuh orang tua. Jadi pesan saya untuk anak muda intinya semangat dan terus semangat. Demikian para pemirsa obrolan kita dengan seorang Bapak Narisa. Jualan ikan di sebuah pasar di wilayah Kabupaten Cirebon 30 sampai 40 kilo. Dengan nampan, pinternya, cerdasnya dia, dari 30 sampai 40 kilo itu bukan satu jenis ikan yang dijual, tapi berbagai macam jenis. Ini cerdas. Hanya 4 sampai 5 bulan ya bekerja begitu ya? Ya. 2 tahun? 2 tahun sampai 3 tahun lah. 2 sampai 3 tahun, alhamdulillah bisa beli kapal. Ini sebuah perjuangan yang bahwa berusaha, berdoa, beribadah, ini sebuah keharusan. Dan yang paling utama jangan abaikan nasihat orang tua. Katanya orang tua itu dukun. Mungkin dukun yang dimaksud adalah duduk rukun, ngobrol bareng, jaluk pendongane wong tua. Iya, makanan Pak. Iya. Dan tentu saja beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian obrolan kita, sahabat semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.